Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Eka Putri dari Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya ingin berbagi sedikit tips bagaimana sih cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mengajarkan konsep gender kepada anak. Pendidikan anak usia dini adalah salah satu bagian penentu dari proses tumbuh dan kembang anak. Seperti yang kita tahu bersama, anak usia dini mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi fisik maupun otak. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, kita harus dapat mengoptimalkan tumbuh dan kembang anak sebisa dan sebaik mungkin. Pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan usianya. Salah satu hal penting yang harus dikenalkan dan diajarkan kepada anak sedini mungkin, yaitu mengenai konsep gender. Pengertian gender sering disamaartikan dengan jenis kelamin, padahal keduanya memiliki makna dan arti yang berbeda. Jika jenis kelamin mengacu pada hal-hal yang sifatnya biologis, gender memiliki arti yang lebih luas lagi. Gender dibentuk oleh lingkungan, adat istiadat, dan juga budaya. Gender lebih mengacu pada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan berkaitan dengan perilaku, sifat, dan tanggung jawab yang diberikan. Berikut, saya akan berbagi 4 tips cara bagaimana orang tua mengajarkan dan mengenalkan konsep gender kepada anak-anak. Tips yang pertama, pentingkah orang tua memperkenalkan konsep gender kepada anak-anak mereka? Pengenalan gender adalah langkah awal untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak. Mengapa harus diberikan sejak anak usia dini? Salah satu alasannya adalah karena pada usia dini, anak sedang mengalami masa golden age. Lebih dari itu, anak usia dini juga memiliki keterkaitan tentang perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Pengenalan perbedaan gender harus dilakukan secara tepat. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena pendidikan gender akan tersimpan di dalam memori jangka panjang anak. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada pembentukan perilaku dan kepribadian ketika anak beranjak dewasa. Tips yang kedua, kapankah waktu yang tepat untuk memperkenalkan konsep gender kepada anak-anak? Pada dasarnya, anak sudah bisa dikenalkan tentang gender sejak usia 15 bulan. Pada saat ini, anak mulai memasuki fase anal. Fase anal adalah fase di mana anak mulai paham tentang fungsi dari alat kelamin dan mulai mempelajari perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Secara tidak langsung, sebenarnya orang tua sudah menerapkan prinsip gender pada anak. Misalnya, tentang pemilihan model dan warna baju, mainan, serta aksesoris yang dipakai anak. Orang tua perlu mempelajari tentang bagaimana tahapan dan cara untuk membuat anak paham tentang konsep gender yang diberikan. Melalui pengenalan konsep gender, orang tua bisa memberikan pengajaran tentang area-area pribadi pada anak, tentang apa yang boleh dilihat atau disentuh orang lain, dan apa yang tidak boleh. Lebih dari itu, pengenalan gender juga berfungsi untuk mengajarkan identitas dan tugas kepada anak. Tips yang ketiga, yaitu mengenai tahapan atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memperkenalkan konsep gender pada anak. Usia 12 bulan, anak-anak mulai mengenal perbedaan antara wajah ayah dan ibunya. Usia 2 tahun, anak-anak mulai membedakan mainan, misalkan boneka untuk anak perempuan dan mobil-mobilan untuk anak laki-laki. Usia 3 tahun, anak mulai penasaran secara fisik. Anak sering menyentuh alat kelaminnya sendiri. Ketika hal tersebut terjadi, orang tua tidak perlu memarahinya, karena ini adalah satu fase perkembangan anak. Akan tetapi, orang tua perlu memberikan penjelasan yang tepat tentang mengapa mereka tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Usia 4 tahun, anak-anak mulai mengerti
konsep gender secara sederhana. Hal tersebut terbukti ketika anak bermain. Anak laki-laki cenderung tidak suka bermain boneka. Sebaliknya, anak perempuan sangat senang ketika bermain boneka. Tips yang keempat yaitu mengenai cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan konsep gender melalui media perantara. 1. Melalui perantara media permainan anak. Pada usia balita, anak-anak biasanya senang bermain rumah-rumahan. Anak perempuan bisa berperan sebagai ibu, sementara anak laki-laki berperan sebagai ayah. Permainan seperti ini berperan untuk mengenalkan perbedaan tanggung jawab antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki misalnya mempunyai peran sebagai kepala keluarga, sedangkan anak perempuan berperan menjaga anak dan memasak di rumah. 2. Melalui media buku cerita. Anak-anak sangat suka belajar melalui dongeng atau cerita. Meski mereka belum bisa membaca sendiri cerita yang mereka inginkan, anak-anak sangat antusias ketika dibacakan cerita oleh orang tua mereka. Tips dalam time storytelling adalah pilihlah cerita-cerita tertentu yang disukai anak dan mampu memuat unsur positif dalam mendukung perkembangan anak. Setelah membacakan cerita, tanyakan hal-hal tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dengan pertanyaan seperti ini. Tokoh ini lebih mirip seperti ibu atau ayah ya nak? Ketiga, menonton film atau video. Selain buku cerita, film atau video juga menjadi media visual yang tepat untuk mengenalkan konsep gender pada anak. Tips dari saya, tontonlah film anak-anak yang menurut Anda relevan untuk ditonton oleh anak. Setelah itu, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan konsep gender. Atau, jika mungkin, mintalah anak untuk bertanya pada Anda. Berkaitan dengan pertanyaan anak tentang gender, berikanlah jawaban yang sederhana dan lugas. Jangan berikan jawaban yang ambigu dan terkesan ditutup-tutupi. Hal tersebut justru akan memberikan salah pengertian pada anak. Sekian beberapa tips yang dapat saya berikan. Perlu diingat, pada anak usia dini, pengenalan konsep gender hanya berpusat pada perbedaan perilaku dan sifat antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jika anak-anak sudah beranjak dewasa, pengenalan konsep gender lebih difokuskan pada perbedaan peran antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sekian, see you, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.